Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan bahas tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, yang pertama kita bahas reproduksi pria terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas tentang anatomi fungsi dari sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria itu secara umum ada dua bagian, yaitu yang pertama berupa saluran dan yang kedua berupa kelenjar aksesori ya. Nah, yang berupa saluran itu terdiri dari testis. Testis ini dibungkus oleh yang namanya skrotum. Lalu dari testis nanti akan keluar menuju epididymis. Dari epididymis akan menuju ke vas deferens. Dari vas deferens akan menuju ke ini saluran pendek namanya ductus ejaculatorius. Lalu dari ductus ejaculatorius maka sperma akan mengalir di sepanjang uretra dan keluar melalui lubang penis. Nah, sedangkan kalau untuk kelenjar aksesoris sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah ini namanya vesicula seminalis. Kemudian ada kelenjar prostat, lalu ada kelenjar bulboletra atau kelenjar Cooper. Nah, kita akan bahas semuanya satu persatu. Nah, yang pertama skrotum. Skrotum ini adalah pembungkus dari testis, di mana dia terdiri dari kulit, fasia, ini jaringan ikat, dan otot polos. Nah, jumlahnya ada sepasang dan masing-masing berisi testis yang dipisahkan oleh septum internal. Nah, fasia, jaringan ikat skrotum itu punya 2 otot, yaitu otot dartos yang mampu berkontraksi atau berkerut ketika ada rangsangan udara dingin ataupun seksual. Kemudian ada otot kremaster, ini yang fungsinya menjaga agar suhu sperma itu lebih tinggi dibandingkan suhu lingkungan dan lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Jadi harus di bawah 36 dan di atas suhu lingkungan. Nah, sekarang kita lihat otot tadi. Nah, ini adalah lapisan-lapisan skrotum. Nah, tapi saya akan bahas ada 2 tadi ya. Yang pertama yang paling dekat dengan testis itu namanya tadi otot kremaster yang melindungi agar suhunya bisa di atas suhu lingkungan dan di bawah suhu tubuh. Lalu ada otot dartos, ini nanti yang bisa mengkerut ketika ada rangsangan seksual atau rasa dingin. Kemudian yang kedua adalah testis. Testis itu adalah organ yang berbentuk oval, panjangnya 4-5 cm, diameternya 2,5 cm. Nah, setiap testis itu dilapisi oleh suatu kapsul jaringan ikat yang bernama tunica albuginea, di mana ini akan masuk ke arah dalam dan membentuk 250 lobulus. Nah, jadi ini ya. Ini namanya tunica albuginea, membentuk lobus-lobus atau membentuk kapsul. Nah, di dalam setiap lobus atau ruangan itu terdapat saluran yang berkelok-kelok yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, jadi sebenarnya strukturnya sama seperti ini ya. Sama seperti ini, vas deferens, tapi dia berkelok-kelok di dalam sehingga bentuknya seperti ini. Nah, tubulus seminiferus inilah yang nanti merupakan tempat terbentuknya sperma atau disebut dengan peristiwa spermatogenesis. Nah, namanya saluran, ini kan seperti saluran. Ini saluran itu disebut dengan jaringan epitel. Jaringan epitel itu dilapisi oleh yang namanya sel-sel ya, tersusun dari banyak sel. Jadi dinding dari jaringan epitel ini tersusun dari 3 jenis sel. Yang pertama sel Sertoli, ini fungsinya untuk menutrisi sel sperma. Kemudian yang kedua ada sel Leydig atau sel interstisial, ini fungsinya menghasilkan hormon testosteron. Nah, yang terakhir ada sel batang, ini fungsinya adalah yang akan membentuk sperma, dimana nanti satu sel induk sperma itu akan membelah menjadi 4 sel spermatozoa. Nah, jadi sel induk itu disebut dengan spermatogonium. Nah, ini dia gambarnya. Nah, sekarang yang kedua adalah epididymis. Nah, epididymis itu adalah saluran yang berada di atas testis. Dia juga saluran berliku-liku. Fungsinya adalah sebagai tempat pematangan sperma. Jadi, sperma yang dihasilkan oleh testis itu belum matang sempurna, maka akan dimatangkan di epididymis.
Lalu ada saluran vas deferens. Ini adalah saluran panjang yang akan menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke uretra. Nah, ini ya. Nah, jadi sekali lagi kalau ditanya bagaimana sih proses keluarnya sperma. Nah, jadi yang pertama di testis ada tubulus seminiferus, tempat produksi sperma. Lalu dari tubulus seminiferus yang ada di testis, maka sperma akan dimatangkan di epididymis. Setelah matang, maka sperma akan dialirkan di sepanjang vas deferens. Lalu setelah dari vas deferens, maka nanti spermanya akan menuju ke saluran pendek yang namanya ductus ejaculatoris. Nah, ductus ejaculatoris ini nanti merupakan tempat muara kelenjar aksesoris pertama yang namanya vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini fungsinya untuk menutrisi sperma yang mengalir tadi ya. Nah, setelah di ductus ejaculatorius, maka dia akan masuk ke uretra. Nah, ketika sudah masuk ke uretra, ini ada kelenjar aksesoris kedua. Namanya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat juga akan menghasilkan cairan yang bersifat basa yang fungsinya untuk menetralkan sifat asam yang ada di sepanjang uretra ini ya. Karena ini juga uretra kan merupakan saluran urin juga, saluran ekskresi, di mana uretra adalah dua saluran ekskresi. Ini kantung kemih menghasilkan urin dan saluran sperma. Jadi untuk membuat suasana asam di sini menjadi basah. Nah, lalu nanti sebelum mencapai ujung penis, maka ini akan mengalir sperma di sini lalu akan keluar melalui ujung penis. Begitu ya. Nah, itu dia urutannya. Nah, nanti ada aksesoris ketiga, namanya adalah kelenjar di sini ya. Namanya adalah kelenjar Cooper atau bulboretra, di mana kelenjar Cooper atau bulboretra ini akan menghasilkan pelumas atau lendir ketika terjadi rangsangan seksual pertama sekali. Nah, jadi itu seperti lubrikasi, lendir. Lalu setelah keluar, maka keluarlah yang namanya semen. Nah, semen itu apa? Semen itu berisi sperma dan air dan cairan-cairan yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris ini tadi. Begitu ya. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi ductus ejaculatoris itu adalah muara dari vesicula seminalis dan vas deferens. Nah, sedangkan uretra adalah saluran, bisa saluran ekskresi dan bisa juga saluran sperma. Nah, kelenjar aksesoris tadi ada 3. Vesicula seminalis tadi ini yang disebut dengan cairan yang akan menghasilkan nutrisi karena dia menghasilkan fruktosa. Nah, sedangkan kalau prostat ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersifat basa, warnanya seperti menyerupai susu, dia banyak kolesterol, fosfolipid, gunanya untuk menetralkan sifat asam pada vas deferens dan uretra. Nah, kalau Cooper atau bulboretral tadi ya, jumlahnya ada sepasang, dia itu bermuara di dalam uretra di penis. Nah, fungsinya untuk menghasilkan lendir dan dikeluarkan saat pre-ejakulasi. Apa itu pre-ejakulasi? Sebelum ejakulasi atau sebelum sperma dihasilkan. Nah, jadi untuk lebih detailnya, ini tadi vas deferens ya. Ini vas deferens. Ini tadi vesicula seminalis menghasilkan cairan semen ya. Ingat, cairan semen itu nanti tempat merupakan cairan yang mengandung sperma begitu ya. Jadi spermanya dari vas deferens, cairan semennya dari sini. Lalu ditambahkan lagi dari kelenjar prostat begitu. Ingat, bulboretra menghasilkan lendir ketika pre-ejakulasi atau sebelum ejakulasi. Nah, sekarang terakhir adalah penis. Nah, penis itu terdiri dari 3 bagian. Ada glans penis, ada badan penis, ada akar atau pangkal penis. Nah, ini penis, badan penis kalau kita potong, ujung atau kepala penis ini banyak mengandung saraf-saraf sensoris. Nah, biasanya dia ini akan ditutupi oleh yang namanya kulup atau prepusium. Nah, jadi kalau bagi orang yang sunat, kulup ini akan dibuang, gitu ya. Nah, sekarang kalau badan penis, ini kalau misalnya kita potong secara
vertikal, maka kita akan melihat 3 jaringan spons ya. Jaringan berongga disebut dengan jaringan erektil. Yang pertama ada namanya corpus cavernosa, itu ada 2. Lalu yang di bawahnya ini adalah corpus spongiosum, ada 1. Nah, ketiga jaringan ini kenapa disebut jaringan erektil? Karena jaringan ini berisi banyak pembuluh darah. Nah, jadi ketika pria mendapat rangsangan seksual, maka pembuluh darah yang ada di ketiga jaringan erektil ini akan terisi oleh darah. Nah, aliran darah tersebut akan menyebabkan penis bisa menjadi tegang atau ereksi, seperti itu. Nah, kemudian ingat, titik kulminasi aksi seksual laki-laki itu ditandai dengan adanya penyemprotan semen atau disebut dengan ejakulasi. Nah, jadi cairan semen itu biasanya kan berwarna abu-abu kekuningan, putih susu, pH-nya 6,8 sampai 8,8. Nah, sedangkan volume cairan semen itu sendiri itu 1 sampai 10 mili, rata-rata 3 mili. Dan dia mengandung air dan 50 sampai 120 juta sel sperma. Ingat, sel sperma yang bisa membuah itu adalah 1. Jadi sperma yang tercepat sampai ke ovum itulah yang berhasil membuahi ya. Begitu. Nah, lalu